Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Berjumpa lagi di channel Cuti Nalar. Para hadirin jamaah YouTubiah rahimakumullah. Di sini ada tulisan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani bahasa Arab, yaitu tentang at-ta'akkudu min ta'arrufi Lutfi bin Yahya Ba'alawi, yaitu memastikan klaim Habib Lutfi bin Yahya Ba'alawi. Kayaknya beliau sekarang akan menyinggung Habib Lutfi. Dulu mereka berteman ya, saya punya fotonya, mereka berdua saling duduk ngobrol. Sekarang Kiai Imad telah menggeser rodanya ke Habib Lutfi. Nah, di sini judulnya At-Ta'akkudu min Ta'arrufi Lutfi bin Yahya Ba'alawi, yaitu memastikan klaim dari bin Yahya Ba'alawi. Kita lihat apa saja tulisan beliau. Di sini berapa poin aja yang disebutkan oleh Kiai Imad. Inna jiddahu Hashim ibnu Umar huwa ahaddu syaikhaini alladaini intashara ilaihima asy-syaikhu Hashim Asy'ari fi ta'sisin Nahdlatul Ulama wal akharu huwa asy-syaikhu Khalil Bangkalan. Hadza tarikhun la yuwafiqu al-waqi faqad kataba fi masadiri awaliyatin li tarikhi ta'sisin Nahdlatul Ulama wa lam yakun fiha khabarun. Nah, di sini ada tulisan dari Kiai Imad. Sesungguhnya kakeknya Habib Lutfi bin Yahya, yaitu Hashim ibnu Umar, dia adalah ahadu syaikhaini, merupakan salah satu dua orang alladaini intasaro ilaihima asy-syaikhu Hashim Asy'ari, yang mana kakeknya itu Hashim ibnu Umar, Syekh Hashim Asy'ari meminta izin kepada keduanya itu, kepada kedua kakeknya, salah satunya Mbah Hashim Asy'ari fi ta'sisin Nahdlatul Ulama, untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Wal akhar huwa asy-syaikh Khalil Bangkalan, dan yang satunya lagi yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi besar pada saat ini, beliau meminta izin kepada kakeknya Habib Lutfi, dan yang satu lagi meminta izin kepada Syekh Khalil Bangkalan. Apa kata Kiai Imad? Wa hadza tarikhun la yuwafiq al-waqi'a faqad kataba fi masadiri awwaliyah li takhrihi ta'sisin Nahdlatul Ulama wa lam yakun fiha khabarun. Dan ini sejarahnya tidak sesuai, kata Kiai Imad, al-waqi, apa sesuai dengan kejadian gitu yang terjadi. Maka sesungguhnya faqad kataba, maka sesungguhnya beliau Habib Lutfi telah menulis pada sumber-sumber, ada sumber-sumber sejarah ya, di dalam pendirian Nahdlatul Ulama, walam yakun fiha khabarun, dan itu sebenarnya kata Kiai Imad tidak ditemukan referensi yang sejatinya. Bi anna ahadan min Ba'alawi kana minal mu'assisina laha. Tidak ada referensinya bahwasanya Mbah Hashim Asy'ari ini meminta izin kepada kakeknya Habib bin Lutfi, tapi ditulis di buku Habib Lutfi itu pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hashim Asy'ari meminta izin kepada kakeknya, seperti itu. Padahal diteliti sama Kiai Imad, ternyata tidak ada khabarnya, beritanya salah satu Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh min Ba'alawi minal mu'assisin laha. Wala minal ladina intasyaru ilaihim Syekh Hashim Asy'ari kama dzakarahu Lutfi bin Yahya. Dan sejatinya gitu kan, kata yang ditulis oleh Habib Lutfi bin Yahya, hanya dua orang saja yang dimintai izin oleh Mbah Hashim Asy'ari, itu kakeknya dan Syekh Khalil Bangkalan. Nah, di sini Kiai Imad berargumentasi huwa asy-syaikh Khalil Bangkalan wahdah. Padahal yang dimintai padahal yang dimintai izin didirikan Nahdlatul Ulama itu hanya Mbah Hashim Asy'ari saja, dan dari kakeknya Habib bin Lutfi itu tidak ada gitu. Kama dzakarahu tilmidhu asy-syaikh As'ad Syamsul Arifin. Ternyata inilah yang disebutkan oleh muridnya Syekh As'ad Syamsul Arifin. Jadi ternyata di dalam sejarahnya itu tidak ada tuh Mbah Hashim Asy'ari meminta izin kepada kakeknya Habib bin Lutfi ya. Yang ada malah Syekh Khalil Bangkalan saja yang dimintai izin oleh Mbah Hashim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Seperti itu teman-teman. Dan ini ditegaskan oleh muridnya Mbah Hashim sendiri, yaitu Syekh As'ad Syamsul Arifin.
Waqad tubi'a kitabun fi Tegal dzikra ma idda'ahu al-Lutfiyu sanah 2003 Masehi. Sesungguhnya kitab itu telah dicetak di Tegal, teman-teman. Kitab yang sejarahnya itu Mbah Hasyim Asy'ari meminta izin kepada kakeknya Habib Lutfi bin Yahya. Nah, kitab itu telah dicetak di Tegal, disebutkan yang mana klaim Habib Lutfi pada tahun 2003. Summa amara Syekh Yahya Khalil Saquf ya Rais Tanfid di Nahdlatul Ulama tahun 2024. Kemudian Syekh Yahya Khalil Saquf ya ketua NU Rais Tanfid Nahdlatul Ulama pada tahun 2024 bijalbi dzalikal kitab minal mustama. Dia menarik buku-bukunya, ya menarik buku-buku yang cetakan Habib Lutfi itu dari masyarakat. Wa mana an yudarrisa litulabin Nahdlatul Ulama. Jangan sampai nih kata ketua NU, jangan sampai nih buku ini dipelajari oleh para santri-santri Nahdlatul Ulama. Kenapa? Di annahu nau'un min tadlilil litakhri Nahdlatul Ulama. Karena buku itu merupakan macam dari kesesatan sejarah Nahdlatul Ulama. Jadi intinya Allah alam ya juga, tapi intinya pendirinya Nahdlatul Ulama itu tidak meminta izin kepada kakeknya Habib bin Lutfi, hanya meminta izin kepada Syekh Khalil Bangkalan saja, seperti itu sejarahnya. Tapi Habib bin Lutfi menulis dalam bukunya bahwasannya pendiri Nahdlatul Ulama itu minta izin kepada kakeknya Bang Alawi. Oke, kemudian buku itu ditarik dan tidak diterbitkan kembali. Pada tahun 2024 ketua NU itu melarang para santri membaca buku tersebut, seperti itu. Oke, wallahu alam ya. Ini saya hanya membaca saja, semoga tidak ada fitnah ya di antara keduanya dan akur-akur kembali berteman seperti dahulu. Selanjutnya di sini dikatakan wa Lutfi bin Yahya assasa mantomatan di Jama'ati Ahli Thariqah tahun 2025. Dan kemudian Habib Lutfi bin Yahya mendirikan organisasi yaitu Jam'ah Ahli Thariqah, Jatma ya, pada tahun 2025. Wasammaha Jatma, dan beliau menamakan organisasi ini ya Jam'ah Ahli Thariqah dengan Jatma. Ikhtasara min jam'iyati ahli thariqah al-mu'tabara li ahli sunnah wal jamaah. Merupakan ringkasan, yang meringkas Jatma itu singkatnya, panjangnya adalah min jam'iyati ahli thariqah al-mu'tabara li ahli sunnah wal jamaah. Kata Kaimat, wa hadza yu'addu inda jama'atin Nahdlatul Ulama min sirqatil ismi. Ini merupakan, kata Kaimat, menyolong nama dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, namanya di anna ismatil kalman tokoh manzomah mutasyabihatun li ismi manzomati li jama'ati ahli tariqah li Nahdlatul Ulama wa huwa Jatman binurin fi akhirih ihtasara min jam'iyati ahli tariqah al-mu'tabar an-nahdiyah. Kata Kiai Imad, ini merupakan pencurian nama, ya kan, pencurian nama dari Jatman bin Nun yang ada nunnya gitu kan. Kalau Habib Lutfi mendirikan pada tahun 2025 itu Jatma, sedangkan ada organisasi Jam'iyati Ahli Thariqah Al-Mu'tabar itu namanya Jatman gitu kan. Nah, itu kata Kiai Imad, Habib Lutfi mencuri nama tersebut dari Nahdlatul Ulama, seperti itu. Walhal inna Lutfiya kana ra'isan li Jatman. Ya, padahal waktu itu kata Kiai Imad, Habib Lutfi itu telah menjadi ketua Jatman jaidan min ishrina sanad selama 20 tahun. Summa lima lam yantahi min talikar riyasa fi waqti muhaddatsatin laha wa huwa sanad 2023 uzzila anha qahran bi amri ru'asin Nahdlatul Ulama pada tahun 2024. Di pada tahun 2024 akhirnya Habib Lutfi dilepaskan ya dari Jatman, lalu kemudian mendirikan organisasi lain yaitu dengan Jatma, seperti itu ya. Sama-sama beda dengan nun saja ya di akhirnya. Habib Lutfi mendirikan lagi seperti itu, wallahu alam. Padahal resminya itu Jatman, seperti itu. Oke, selanjutnya. Wada'a Lutfi bin Yahya aidon anna Kanjeng Raden Saduningrat alladzi kutila syahidan fi diddil mustamari fi Yogyakarta tahun 1812 wa huwa jaddahu wa ismuhu Hasan bin Toha bin Yahya Ba'lawi wa qad rafada dzalikal adda'a ahlun nasabi fi Yogyakarta. Dan klaim Habib Lutfi Yahya yang lain adalah seperti yang tadi kan NU, nama NU, yang kedua Jatma,
Yang ketiga klaimnya adalah mengenai tentang Kanjeng Raden, di sini Kanjeng Raden siapa ya? Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ya, bahasa Arab ya. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Nah, itu kata beliau merupakan kakeknya yaitu namanya Hasan bin Toha bin Yahya Ba'alawi. Faqad rafada dzalika al-idda'a ahlun nasab. Sesungguhnya ahlun nasab di Yogyakarta menentang akan hal itu, tentang pengakuan Habib Lutfi seperti itu. Fahuwa kadzab buhtan. Kata Kiai Imad, ini merupakan salah satu kebohongan dan buhtan itu penentangan. Fa inna Kanjeng Raden Sundumuninggrat laisa min Ba'lawi fa innahu Jawa min abi Jawi ismi abihi Jayiningrat tajawwaja bintu Sultan al-awwal. Sebenarnya Ningrat huwa min afdali tilka sultan wa qad bana Lutfi bin Yahya qabron muzayyinan fakhiran fi Samarang. Nah, kemudian ketika ahli nasab di Yogyakarta menentang Habib Lutfi, dan Habib Lutfi pun mendirikan makam yang mana makam ini dibangun oleh beliau, dihiasi di Semarang. Wa nasabuhu ila Maulana Hasan, dan nasabnya ini menyambung wa nasabuhu ila Kanjeng Raden Tumenggung Suningrat fa huwa batil fa inna qabrahu mungdaqatlihi kana fi Bantul. Nah, ini dan nasabnya yang diakui oleh Habib Lutfi itu sampai menuju Kanjeng Raden Tumenggung Sumuningrat, padahal wahuwa batil, itu batil. Kenapa? Fa inna qabrahu inda qatlihi kana fi Bantul, padahal kuburan sebenarnya itu ada di Bantul. Itu klaim Habib Lutfi, kata Kiai Imad. Allah alam ya juga ya. Waqad idda'a Lutfi aidon annahu min dzurriyyati Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani pi Pangeran Misri bin Sultan Tirtayasa. Waqad rafadha aidan ala dzalika al-idda'u dzurriyyatu Pangeran Misri min Ponta. Dan pengakuan beliau lagi, Habib Lutfi juga, beliau itu merupakan keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani dari Pangeran Misri Sultan Tirtayasa. Tapi lagi nih teman-teman, waqad rafadha aidun ala dzalika al-idda'u dzurriyyatu Pangeran Misri fi Ponta. Kan tetapi pengakuan Habib Lutfi ini ditentang oleh keturunan Pangeran Misri di Pontang, seperti itu. Wa bana Lutfi bin Yahya aidan qabra fi qaryati Semarang wa nasabuhu ila Ba'lawi bin Toha Yahya pada tahun 2017. Dan Habib Lutfi bin Yahya juga membangun kuburan di Semarang, dan nasabnya sampai Alawi bin Toha bin Yahya pada tahun 2017. Wa kadza qabru nasabihi ila Ahmad bin Aqil al-Munawwar fi kulli Wong Kidul tahun 2017. Intinya Habib Lutfi membangun makam lagi, dan makam itu sebenarnya bukan makam Alawi bin Toha bin Yahya. Oke, seperti itu. Wa kadzabana aidun qabran fihi Nakura Semarang pada tahun 2019 pun Habib Lutfi di sini dikatakan sama Kiai Imad ya, membangun makam pada 2019 nasabuhu ila Toha bin Yahya, dan nasabnya itu disambungkan lagi kepada Toha bin Yahya. Wa kullu umda as-Samarang ajni laisa ma'rufan qabla al-bana, padahal bupatinya sendiri di Semarang sebelumnya tidak ada makam tersebut gitu. Wa qala Murtada bin Hadi wa min nasabuhu Lutfi bin Yahya ila ilati Alawi min al-qabri qabran Mbah Kafrayak Jafaron. Wa qala Ismail Fajri anna Lutfi bin Yahya qad bana kuburan fi Kalimantan, Jawa, wa Batam wa nasabuhu il asasin. Jadi banyak nih yang dilakukan oleh Habib Lutfi, membangun makam-makam, disambungkan nasabnya ke Lutfi Yahya bin Toha ke Yahya bin Toha, yaitu di mana membangun kuburannya. Di sini kata Kiai Imad di Jawa, di Kalimantan, di Batam gitu. Wada'a ilaiha min isyaratil manam, dan semua pengakuan Habib Lutfi itu ternyata itu isyarahnya melalui dalam mimpi. Huwa Lutfi bin Yahya, kata Kiai Imad, inilah dia Habib Lutfi bin Yahya. Kata Bahu Imaduddin Usman Al-Bantani telah menulishu kepada pengakuan kleman Habib Lutfi bin Yahya itu, yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Benar tidaknya ya itu saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Semoga ambil baiknya kalau ada baiknya, ambil buruknya jika ada buruknya, dibuanglah jauh-jauh. Semoga Kiai Imad dan Ustadz Imad dan Habib Lutfi berteman bersama-sama lagi, tidak ada bentrok dan saling mengaku
paling unggul di antara nasab-nasabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.